Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.156. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat didistribusikan asing dengan jumlah besar dan secara tren sudah mulai bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BCA. Hari ini BCA turun hampir 2% ke harga 32.200. Jika kita lihat di grafik, penurunan ini membuat BCA berada di bawah garis EMA 150 dan hari ini terbentuk gap down. Memang candle masih berada tepat di garis EMA 150, jadi memang belum bisa kita konfirmasi bahwa support kuat ini telah terlewati. Tapi jika kita lihat secara tren, memang saat ini trennya sudah mulai menurun, jadi kita sudah harus hati-hati pada saham BCA. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary, jika kita lihat, bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar pada penurunan ini. Dan ini yang selalu saya jelaskan untuk saham-saham big caps, selama asing terus melakukan distribusi, kita harus hati-hati pada sahamnya. Apalagi BBCA, market cap-nya lumayan besar. Apabila harganya turun, IHSG biasa juga akan turun. Karena IHSG sangat terpengaruh dengan saham-saham blue chip atau big caps. Jadi hari ini selain BBCA, gudang garam juga turun dan UNVR juga turun. Sehingga memang IHSG juga akan sangat tertekan. Dan jika kita lihat dalam satu minggu terakhir ini asing keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan jika kita lihat dari tanggal 4 Maret sampai sekarang, asing keluar dengan jumlah yang sangat besar. Memang tanggal 18-19 terlihat candle hijau atau memang BBCA ditutup hijau. Tapi bisa kita lihat asing malah melakukan sedikit distribusi. Dan secara keseluruhan asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi kita harus sangat hati-hati selama asing masih terus melakukan distribusi, BBCA akan kesulitan untuk bergerak naik. Memang saat ini atau kedepannya ada sentimen positif yaitu akan ada rapat umum pemegang saham tahunan dan ada rencana untuk membagikan dividen. Apabila ada rencana pembagian dividen dan pembagian dividennya lumayan besar, BBCA masih ada potensi untuk bergerak naik sementara. Tapi jika kita lihat seperti pergerakan Mandiri saat ini, setelah pembagian dividen harga dibuat turun kembali. Jadi untuk saham BBCA memang dalam satu minggu ini masih ada potensi untuk berusaha naik kembali di atas garis EMA 150. Tapi kita harus hati-hati apabila BBCA masih terus dilakukan distribusi oleh asing dan masih gagal naik di atas garis EMA 150, BBCA lebih berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar harga 31.500. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman baru mau entry, saran saya wait and see dulu. Selama asing masih belum masuk dengan jumlah besar pada saham ini, sebaiknya jangan entry dulu. Kecuali teman-teman memang tujuannya investasi atau nabung saham. Jadi teman-teman bisa nyicil terus pada saat penurunan ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BNI. Hari ini BNI juga ditutup turun 2% lebih ke harga 5.950. Dan bisa kita lihat di grafik juga, BBNI saat ini masih bergerak sideways, tapi telah turun di bawah garis EMA 50. Jadi support EMA 50 saat ini telah terlewati. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 6.125. Sedangkan untuk support berikutnya di garis EMA 150 di sekitar harga 5.825. Jadi sebelumnya memang BBNI juga sempat turun menyentuh garis EMA 150 dan masih bisa bertahan. Satu masih berhasil rebound, tetapi jika kita lihat selalu gagal break dari harga 6.300. Setiap kali rebound menyentuh harga 6.300, gagal break, mulai turun ke garis EMA 50 selalu gagal break. Dan dari data MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk data broker summary jika kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini.
Dan asing juga hari ini terlihat melakukan distribusi. Dan dalam 1 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat melihat BBNI masih ada potensi untuk turun mengetas garis EMA 150. Nah, selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini, menurut saya saham BBNI masih sangat layak untuk di hold. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 150. Saat terlihat rebound seperti pada posisi seperti ini, terbentuk candle hijau pada saat menyentuh garis EMA 150, baru kita entry. Dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 atau garis resisten di harga 6.300. Kan jika kita lihat 1 bulan terakhir ini, BBNI masih kesulitan untuk break dari resisten ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham ASI. ASI hari ini masih terus turun 2% lebih ke harga 5.450. Saham ASI telah saya analisa pada hari Minggu kemarin. Pada saat itu, saya sudah menyarankan teman-teman untuk hati-hati. Pada video itu saya bisa menjelaskan walaupun terbentuk 2 candle hijau dan berada di atas garis EMA 150, tapi ASI masih dekat dengan garis EMA 50 yang merupakan resistennya. Dan alasan kedua, pada kenaikan 1 minggu terakhir ini tidak disertai adanya akumulasi. Tapi malah 2 hari terakhir pada saat candle hijau ini, bandar dan asing masih terus melakukan distribusi. Karena itu hati-hati, bisa saja kenaikan ini hanya sementara. Dan bisa kita lihat, setelah mendekati garis EMA 50, ASI gagal break dan saat ini turun kembali menuju support di harga 5.400. Jadi saat ini telah turun di bawah garis EMA 150 kembali. Dan kembali ke support di harga 5.400 yang 2 kali bisa menahan penurunan dari saham ini. Tapi secara tren saat ini ASI masih bergerak downtrend. Jadi selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150, ASI masih akan sideways cenderung downtrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk data broker summary, jika kita lihat pada penurunan 2% ini bandar masih melakukan distribusi. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini alasan saya menjelaskan bahwa hati-hati karena pada saat candle atau pada saat kenaikan hijau ini asing terus keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan hari ini juga asing keluar dengan jumlah besar. Pada saat penurunan tanggal 22 kemarin juga asing keluar dengan jumlah yang sangat besar. Jadi selama 1 bulan terakhir ini memang asing terus keluar dari saham ini. Jadi memang harus hati-hati pada pergerakan ASI. Memang kita bisa swing trade karena saat ini sudah dekat kembali ke harga 5.400. Karena apabila kita lihat historinya 2 kali berhasil menahan penurunan dari saham ini, ada potensi ASI juga ada potensi untuk rebound sementara. Jadi apabila terbentuk satu candle hijau, kita bisa spekulatif buy, take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150. Memang masih ada satu sentimen positif untuk saham ASI karena bulan April nanti mobil dengan CC gede akan mendapatkan pengurangan pajak atau pajak 0%. Tapi pada saat kemarin pajak 0% pada CC di bawah 2000 sama saja ASI pergerakannya tidak naik. Jadi bisa saja walaupun ada sentimen positif itu juga ASI masih akan bergerak sideways dan cenderung turun. Jadi hati-hati apabila dalam 1 minggu ke depan ASI gagal bertahan di atas harga 5.400. Karena apabila gagal bertahan di atas support ini, ASI berpotensi untuk turun menuju support berikutnya di harga 5.200. Jadi teman-teman ingat, ini masih downtrend. Jadi walaupun ada potensi untuk rebound, bisa saja rebound ini sementara selama masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Wika. Saham Wika hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 1.590. Dan bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu ini Wika terus bergerak turun. Yang sebelumnya masih bertahan di atas garis EMA 150, saat ini telah turun di bawah garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi resistennya, yang saat ini berada di sekitar harga 1.660. Hari ini Wika sempat berusaha naik di atas garis EMA 150 tetapi masih gagal. Dan saat ini berada tepat di support di harga 1.600. Jadi secara tren jika kita lihat saat ini Wika sudah mulai bergerak downtrend. Dan telah berada di bawah garis EMA 50 dan 150.
Jadi secara tren memang kita sudah harus hati-hati pada saham Wika. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan untuk data broker summary juga bisa kita lihat penurunan ini masih disertai adanya distribusi. Dan asing dalam 1 minggu terakhir ini juga masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, memang minggu ini Wika masih ada potensi untuk berusaha naik kembali di atas garis EMA 150. Jadi dalam 1-2 hari ke depan ada potensi untuk ada candle hijau. Karena memang dalam 5 hari terakhir ini candle yang terbentuk candle merah. Jadi ada potensi untuk hijau sementara. Tapi harus hati-hati selama masih gagal naik di atas garis EMA 150, Wika masih ada potensi untuk terus bergerak turun. Jadi bisa saja 2 hari ke depan terbentuk candle hijau kecil, tapi masih berada di bawah garis EMA 150. Minggu depan terbentuk candle merah lagi dan terus melanjutkan penurunan. Dan bisa kita lihat support berikutnya setelah harga 1600 adalah 1500. Jadi sebelumnya juga ini merupakan resisten yang gagal di break, setelah berhasil break terus bergerak naik. Jadi saat ini support di harga 1500. Tapi memang secara tren ini sudah downtrend. Jadi kita harus sangat hati-hati apabila membeli saham-saham yang sedang downtrend seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.